selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Gabriel Friska Nanapa dari Prodi Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman dengan nomor induk 18.115.054. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pewarnaan bakteri. Check it out. Ya, jadi dari pewarnaan bakteri tadi didapatkan dua jenis pewarnaannya. Yang pertama ada pewarnaan gram, sama yang kedua ada pewarnaan tahan asam. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah pewarnaan gram. Jadi tujuan dari pewarnaan gram adalah untuk melihat bakteri dan melihat reaksi pewarnaan gram dari bakteri. Nah, untuk alatnya ada objek gelas, OC, pipet tetes, lampu busen, rak preparat, sama mikroskop. Untuk bahannya, yang pertama ada biakan bakteri A dan bakteri B pada agar, terus 1 set cat gram, terus ada larutan air garam fisiologi, sama yang terakhir ada minyak imersi. Nah, untuk langkah kerjanya, yang pertama, ambil kaca benda, bersihkan dengan melewatkan di atas lampu busen sebanyak 2 atau 3 kali. Habis itu yang kedua, beri tanda kaca benda masing-masing A dan B dengan spidol permanen. Ketiga, gambar bentuk elips pada bagian bawah di tengah-tengah kaca benda sebagai panduan untuk meletakkan suspensi bakteri. Yang keempat, teteskan air garam fisiologis pada bagian tengah elips tersebut pada kaca benda A dan B. Yang kelima, ambil 1 OC biakan bakteri dan suspensikan dengan air garam fisiologis pada kaca benda A dan B. Yang keenam, buat preparat yang tipis dan rata dari bakteri A pada kaca benda A dan bakteri B pada kaca benda B. Bagian gerakan melingkar keluar dari penanda elips yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, keringkan preparat pada suhu kamar atau fiksasi dengan melewatkan kaca benda di atas lampu busen. Kedelapan, letakkan kaca benda di atas rak preparat dan tuangi dengan larutan kristal violet dan biarkan selama 1-2 menit. Angka 9, buang zat warna dan cuci dengan air mengalir. Angka 10, tetesi seluruh preparat dengan larutan Lugol, biarkan selama 30 detik. 11, buang larutan Lugol dan bilas preparat dengan air mengalir. Ke-12, lunturkan preparat dengan alkohol 96% sampai semua zat warna luntur dan segera cuci dengan air mengalir. Angka 13, tetesi dengan zat warna kontras yaitu larutan safranin, biarkan selama 2 menit. Yang ke-14, buang zat warna dan cuci dengan air mengalir. Yang ke-15, keringkan preparat dengan cara menganginkannya. Yang ke-16, periksa di bawah mikroskop dari perbesaran lemah hingga kuat dengan menggunakan minyak imersi. Nah, itu adalah untuk pewarnaan gram. Selanjutnya kita akan masuk ke yang kedua adalah pewarnaan tahan asam. Nah, tujuannya adalah untuk mengamati bentuk-bentuk sel-sel bakteri yang tahan pewarnaan asam. Untuk alatnya ada objek gelas, OC, pipet tetes, lampu busen, rak preparat, dan mikroskop. Untuk bahannya ada biakan bakteri atau sputum, terus 1 set cat BTA atau ZN, sama minyak imersi. Nah, untuk langkah kerjanya, yang pertama, ambil kaca benda, bersihkan dengan melewatkannya di atas lampu busen. Kemudian teteskan air garam fisiologis di tengah kaca benda. Yang kedua, buat preparat yang tipis dan rata. Yang ketiga, keringkan preparat pada suhu kamar dan fiksasi dengan melewatkan kaca benda di atas lampu busen. Yang keempat, letakkan kaca benda mendatar pada rak preparat dan tuangi larutan karbol foksin sampai menutupi seluruh permukaan kaca benda tadi. Yang kelima, selanjutnya dilewatkan di atas nyala api sampai zat warna tersebut mengeluarkan asap tetapi tidak sampai mendidih. Ulangi sebanyak 3 kali, biarkan selama 5 menit. Yang keenam, buang zat warnanya dan bilas preparat dengan air mengalir. Nah, yang ketujuh, lunturkan zat warna dengan alkohol asam sampai semua zat warna luntur. Yang ke-8, segera cuci dengan air mengalir. Yang ke-9, tuangi preparat dengan larutan methylene blue, biarkan selama 30 detik. Yang ke-10, cuci dengan air mengalir dan keringkan.
Yang ke-11, amati di bawah mikroskop dengan perbesaran lemah hingga kuat, yaitu perbesaran 1000 kali menggunakan minyak imersi. Nah, itu adalah pewarnaan bakteri untuk tahan asam. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk salah kata dan kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Terima kasih.